Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan dalam kitab Ayub. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Kami akan belajar mendengar kebenaran firman-Mu dalam kitab Ayub. Biarlah Tuhan Kau menyiapkan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, diperkatakan, biarlah firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya manusia biasa, ampuni dosa salah anak-Mu, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan, dimanapun kami berada, dengan pergumulan kami masing-masing. Tapi yang kami tahu, ada Yesus yang selalu bersama kami, mengampuni kami, menolong kami untuk bertumbuh dalam iman kami. Bahkan di dalam setiap pergumulan kami yang Kau izinkan terjadi, untuk menumbuhkan iman kami, untuk kami semakin dekat dan mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom ya. Kita akan belajar di dalam kitab Ayub ya, di pasalnya yang ke-11, di ayat 1 sampai 20 kita akan melihat tentang sahabat yang ketiga dari Ayub, yaitu Zophar. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang sahabat yang pertama Elifaz, ada Bildad yang memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Karena kalau kita lihat di pasal 2 ayat 11, yang mereka datang sengaja untuk mengunjungi Ayub, untuk memberikan sebuah penghiburan kepada Ayub karena malapetaka yang terjadi sama Ayub. Tapi kalau kita lihat kedua temannya, saya belajar bahwa saya rasa mereka gagal dalam memberi penghiburan kepada Ayub. Kenapa? Karena mereka salah menilai apa yang terjadi sama Ayub. Karena mereka berpikir bahwa apa yang terjadi sama Ayub itu adalah karena dosa yang dia buat. Sehingga Tuhan berikan malapetaka, Tuhan memberikan dampak kepada Ayub. Ya, seperti itu. Tetapi di sini kita akan melihat sahabat ketiga dari Ayub yang bernama Zophar. Apakah dia sama seperti kedua temannya yang salah sasaran atau berbeda? Tetapi di pasal yang ke-11 ini kita akan lihat, malah kalau kita lihat dia lebih parah dari temannya. Kenapa lebih parah? Karena di sini kita akan melihat pribadi Zophar yang arogan, yang berpikir bahwa dia lebih benar, lebih baik daripada yang lain. Ya. Dan kalau kita lihat sebelum masuk ke pembahasan kita, ya, sering kali kita temukan juga seperti itu. Kita niatnya baik, memberi penghiburan, nasihat kepada seseorang. Tetapi seringkali kita tidak memahami persoalan dari orang yang kita coba hibur atau kasih nasihat. Sehingga yang terjadi adalah sama seperti kasus sahabat-sahabat Ayub. Bukannya mereka memberi penghiburan kepada Ayub, bukannya mereka memberi penguatan kepada Ayub, malah mereka memberikan kritik, tuduhan kepada Ayub. Yang membuat Ayub semakin down. Ya, seperti itu. Yang membuat Ayub semakin down. Ya, lemah seperti itu ya. Jadi penting bagi kita pada saat kita memberi penghiburan kepada orang lain atau coba memberi nasihat, mengerti orang lain, kita harus mengerti, memahami dulu apa yang terjadi sama dia. Terkadang ada waktu untuk kita diam dulu, dengarkan baik-baik apa yang dia ceritakan kepada kita sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan dan pada akhirnya kita salah sasaran, sehingga bukan sebuah penguatan, penghiburan yang kita berikan malah membuat dia down, seperti itu, membuat dia lemah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita salah sasaran. Ya, bukannya kita memberi solusi atau penghiburan, malah sebuah tekanan dan intimidasi yang membuat orang lain lemah. Jadi pentingnya sekali lagi, sebelum kita memberi sebuah nasihat, kita harus pahami dulu, kita harus rendahkan hati kita berdoa minta hikmat dari Tuhan, dan kita pahami apa yang terjadi sama orang yang kita beri nasihat atau penghiburan. Ya, kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka berbicara Zophar orang Naamah
Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang yang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Ya, di sini kita lihat ayat 1 sampai 4. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana kritikan, tuduhan Zofar terhadap Ayub karena keluhan Ayub di pasal-pasal sebelumnya. Sehingga Zofar akhirnya memberikan sebuah kritikan yang keras, ya, tuduhan yang keras kepada Ayub. Ya, untuk kita bisa mengerti kenapa Zofar seperti ini, ya, kita harus tahu pribadinya terlebih dahulu. Ya, sama seperti yang saya katakan, kita harus pahami orangnya dulu. Zofar sendiri, ya, kalau kita lihat, ya, arti kata dari namanya yaitu Zofar itu berasal dari akar kata yang artinya arrow, anak panah, ya, tajam sekali. Jadi sama seperti arti dari namanya, begitu juga perkataannya terhadap Ayub. Karena perkataan Zofar terhadap Ayub begitu tajam, ya, begitu keras, ya, seperti itu. Ya, dikatakan kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat ke-4, yang pertama dikatakan, "Oh, lu orang yang banyak bicara." Ayat kedua, ya, "Lu banyak mulut." Ya, dikatakan, "Oh, kamu bualmu, ya, kamu mengolok-olok." Jadi Zofar mengatakan bahwa Ayub ini orang yang banyak bicara, banyak mulut, membual, mengolok-olok, ya, seperti itu. Keras sekali. Ya, seperti itu yang Zofar katakan. Ya, jadi seperti nama artinya, anak panah, begitu juga dengan perkataannya, begitu tajam. Dan bahkan di ayat keempat dia menuduh Ayub. Dia katakan di ayat keempat bahwa katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Apakah Ayub benar-benar pernah berkata bahwa dia tidak bercacat, bahwa dia murni, atau dia tanpa dosa? Pernah seperti itu? Tidak pernah. Ya, tapi Ayub berkata memang dia tidak berdosa, ya, yang membuat dia harus menanggung penderitaan, ya, beban yang memang dia saat ini sedang lalui, ya, pergumulan yang berat, yang malapetaka yang harus dia alami, seperti itu. Dan dia tidak berdosa sehingga itu terjadi. Ya, seperti itu yang Ayub katakan. Bukan berarti dia berkata bahwa, "Woi, beta tanpa dosa. Ya, beta murni, beta bersih di hadapan Tuhan." Ya, Ayub tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan yang berkata seperti itu tentang Ayub, tentang bahwa dikatakan bahwa di pasal 1 dan di pasal 2 bahwa Ayub itu orang yang jujur, ya, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu Tuhan katakan tentang Ayub. Ya, seperti itu. Ya, jadi temannya Zofar ini malah menuduh, ya, seperti itu. Karena memang Ayub tidak pernah berkata seperti itu, ya. Ayub hanya bilang dia nggak buat dosa yang membuat dia harus menanggung yang dia tanggung saat ini, ya. Kalau kita bisa lihat dari apa yang terjadi di sini, bayangkan kalau kita sedang menderita, sedang mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat, yang begitu luar biasa, malah kita dikritik, malah kita dituduh seperti itu, ya, apa yang kita lakukan? Mending kalau Ayub walaupun dikritik, dituduh, teman yang pertama, sahabatnya yang kedua, dan yang ketiga ini begitu kerasnya, dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak berdosa sehingga dia harus alami itu. Sehingga dia tidak terima dengan apa yang temannya katakan. Dan memang benar, ya, kita akan lihat nanti bahwa apa yang dikatakan temannya salah tentang Ayub. Seperti itu, ya. Tetapi seringkali kalau kita bisa menempatkan diri kita di posisi Ayub, ya, untung beta bukan Ayub. Karena kalau beta ada teman kayak gitu, beta lagi menderita, dia omong kosong yang tidak tepat sasaran, beta langsung hantam dia. Ya, kadang memang kita temukan orang-orang yang akan selalu buat jahat sama kita. Ya, sama ketiga temannya, walaupun niatnya mereka tidak jahat, coba kasih nasihat, coba kasih penghiburan untuk ngajak Ayub bertobat, ya, seperti itu. Karena mereka berpikir karena dosalah sehingga Ayub mengalami hal itu. Tetapi kita temukan bahkan dalam kehidupan kita sehari akan ada orang-orang yang menuduh atau mengkritik kita, ya, mengatakan hal yang jahat tentang kita, seperti itu. Tapi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita untuk kalau kita menanggapi orang yang jahat sama kita, ya? Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 17. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 17.
Roma 12 ayat 17, firman Tuhan katakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita harus berusaha lakukan yang baik pada semua orang. Tapi lakukan yang baik, kita harus lakukan yang baik terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5, ya, satu ayat lagi di sini katakan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15, ya, firman Tuhan katakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi jangan balas yang jahat dengan yang jahat, ya. Walaupun kalau kita pribadi ada orang yang jahat, kita langsung paham, ya, bahkan kita lebih, ya, balas dia. Saya waktu itu bertanya-tanya, ya, saya sempat dapat mendengar firman, saya sangat diberkati, ya, dengan apa yang Kak Brandon, Kak Benny katakan, ya, kita sering dengar ayat firman, ya, tentang di perjanjian lama mata ganti mata seperti itu, ya. Orang banyak memakai ayat itu untuk berpikir bahwa artinya kita harus balas dengan apa yang orang itu balas perbuat. Padahal konteksnya waktu itu ternyata untuk sebuah batasan, ya, untuk batasan bahwa kita tidak lebih melakukan lebih dari apa yang orang lakukan ke kita, karena kebiasaan kita, ya, sebagai manusia, karena kalau ada orang yang jahat sama kita, contoh dia melukai tangan kita, ya, respon kita bukan hanya ingin melukai tangannya, tapi kakinya, jari-jarinya, bila perlu telinganya, dan yang lainnya. Artinya kita mau membalas lebih dari apa yang orang lain lakukan sama kita. Dan itu tidak benar. Karena Alkitab ajarkan untuk kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, seperti itu. Ayat 5 ke 6. Ya, di dalam Ayub pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5 sampai ayat ke-6. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Di ayat 5 sampai 6 ini kita lihat bagaimana Zofar merasa dia paham Allah lebih baik dari Ayub. Ya, dia mengerti Allah lebih dari Ayub, ya. Kita lihat ada kearoganan di sini. Kita lihat ada keangkuhan yang dimiliki oleh Zofar, ya. Dan itu salah di mata Tuhan. Ya, itu salah di mata Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita lihat di pasal yang ke-42 ayat 7 sampai 8, ya, dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 8, di situ Allah marah, murka, ya, kepada ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ya. Allah murka terhadap mereka. Itu ada di pasal yang terakhir 42 ayat 7 sampai 8. Karena dikatakan mereka tidak berkata yang benar, ya, tentang Allah mengenai perkara Ayub. Ya, seperti itu. Jadi mereka tidak berkata hal yang benar sehingga murka Allah datang sama mereka. Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang kearoganan, kesombongan di sini, ya? Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat ke-6 katakan seperti ini. Yakobus pasal 4 ayat ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Ya, sama seperti Allah akhirnya marah sama ini ketiga sahabat dari Ayub. Tetapi dia senang kepada orang yang rendah hati. Ya, seperti itu. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita lihat di sini. Ayat 7 sampai ayat 12. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan ia melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jika orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Wow! Kalau kita lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-12, di sini kita lihat Zofar mengajarkan tentang Tuhan pada Ayub.
Dia coba ngajarkan tentang Tuhan kepada Ayub. Kenapa? Seperti yang ayat 5, 6 katakan tadi, yang saya katakan tadi, bahwa Zofar berpikir bahwa dia lebih memahami dan mengerti Allah. Ya, dan di sini kita lebih lihat lagi kearoganan Zofar yang merasa lebih tahu, lebih pintar dalam memahami Tuhan lebih dari Ayub. Ya, dia lebih pintar, lebih mengerti dalam memahami Tuhan lebih dari Ayub. Ya, seperti itu. Buktinya apa? Saya katakan dia begitu arogan. Lihat, tadi di ayat pertama sampai ayat keempat dia ngatai Ayub banyak omong, banyak mulut, dia suka membual, suka mengolok-olok. Dan di sini kita lihat jelas di ayat yang ke-11 karena ia mengenal penipu. Dengan kata lain dia mengarahkan Ayub bahwa dia seorang penipu. Dan dikatakan di ayat ke-12, jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Dia mengarahkan bahwa apa yang Ayub omongkan, keluhannya, itu seperti orang dungu. Ya, wow, begitu kerasnya, tajamnya omongan Zofar, ya, kepada Ayub. Tapi itu semua salah. Kita akan lihat nanti, ya, karena apa yang diomongkan oleh Zofar jelas tidak benar tentang Ayub. Tapi menarik, ya, Alkitab sangat menekankan untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Kita merendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu penting. Karena Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan. Tuhan sangat membenci yang namanya keangkuhan. Dia tidak suka dengan orang-orang yang sombong, yang angkuh. Tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Firman Tuhan, Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11 katakan seperti ini. Ya, Lukas 14 ayat 11. Ya, kita buka Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan bersiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka orang yang meninggikan dirinya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, Tuhan tidak suka. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat ke-6 firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita merendahkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat, yang tahu untuk menjaga, membela kita. Ya, seperti itu. Ya. Karena yang Tuhan mau, kita memiliki kerendahan hati. Karena itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Ya, karena Tuhan sangat disukakan, sangat senang kepada orang yang rendah hati, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, yakin bahwa Tuhan sanggup, ya, untuk meninggikan pada waktunya. Ya, karena itu yang Tuhan senang kepada anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya memiliki kerendahan hati. Ya, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, firman Tuhan. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadakkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Ayat 13-19 ini kita lihat bagaimana nasihat Zofar kepada Ayub. Kalau kita lihat di pasal yang ke-7 tadi sampai ayat yang ke-7 sampai ayat ke-12 tentang bagaimana dia mengajarkan tentang Tuhan kepada Ayub, ya, seperti itu. Karena Zofar merasa dia lebih hebat, dia lebih pintar untuk mengerti, memahami Tuhan, jadi diajarkan teologi kepada Ayub.
Yang walaupun dia salah sasaran sekali lagi dengan omongan yang begitu tajam tentang Ayub, ya. Sebelum kita masuk di ayat ke-13-19 ini saya diingatkan kembali. Apa yang dikatakan oleh Shofar tentang Ayub kalau kita tahu tidak benar. Sehingga kalau kita lihat di pasal 42 seperti yang katakan tadi di pasal terakhir dari kitab Ayub, Tuhan tegur Shofar seperti dan kedua teman yang lainnya, dua sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena mereka berkata tidak benar tentang Allah, tentang perkara Ayub. Ya, seperti itu. Ya. Dan kalau memang kita lihat, ya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak senang dengan keangkuhan, kesombongan, sehingga apa yang dikatakan Shofar begitu tajamnya kepada Ayub. Dan kita memang juga harus hati-hati dengan mulut kita. Ya, mulut ini memang bagian terkecil, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Alkitab katakan dia seperti kemudi kapal, ya, yang kecil tapi bisa mengendalikan kapal yang besar. Karena dengan mulut juga kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut juga kadang kita membuat orang lain tersandung, jatuh. Jadi hati-hati bagaimana kita mempergunakan mulut kita. Apakah kita membangun orang lain atau malah menjatuhkan orang lain. Makanya saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa kehidupan itu setiap harinya adalah sebuah pilihan. Ya, pilihan mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga apa yang kita ucapkan membangun orang lain, memberkati orang lain, atau dipimpin oleh kedagingan kita sehingga apa yang kita ucapkan menjatuhkan orang lain, melemahkan orang lain. Ya, kembali ke ayat 13 sampai ayat ke-19 di sini. Ya, dia coba kasih nasihat ya kepada Ayub. Shofar kasih nasihat kepada Ayub. Dan di ayat 12 sampai 15 kalau kita sudah baca tadi panjang, dan di ayat 12 sampai 15 intinya Shofar itu menyuruh Ayub untuk bertobat ya dari dosa-dosa yang menyebabkan semua hal malapetaka yang terjadi sama Ayub. Shofar mengatakan ini karena dosa-dosamu, bertobat ya. Bertobat sudah Ayub, ya, berkata seperti itu, ya. Walaupun memang kalau kita lihat Alkitab mengatakan ya ada dampak dari dosa yang kita buat, ya. Karena terkadang karena dosa lah orang mengalami beberapa hal, ya, seperti itu. Kita lihat memang dampak dosa itu keras. Contoh saya ibaratkan dosa itu paku. Kalau paku itu kita tembokkan kita pakukan di dinding, ya, lalu kita angkat itu paku, tetap ada bekasnya, ya. Karena memang apa yang kita buat selalu ada dampaknya. Kita memang sudah diampuni dosa kita pada saat kita buat sesuatu yang salah. Kita minta ampun kepada Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Tetapi ada dampaknya yang harus kita memang lewati seperti itu. Tetapi di kasus Ayub, Shofar salah, ya. Kenapa? Karena bukan karena dosa lah yang menyebabkan Ayub harus melewati malapetaka yang dia harus alami. Itu yang kita harus mengerti, ya. Walaupun memang kita nggak bisa berkata bahwa nggak ada dampak dari dosa. Makanya jangan bermain-main dengan dosa juga. Percayalah, dampaknya begitu berat. Jangan bermain-main. Karena itu akan membuat saudara sangat down dan sangat terpuruk. Jadi jauhi dosa. Ya, jangan bermain-main sama dosa. Tetapi di sini poinnya bukan Ayub kena melakukan dosa, makanya malapetaka itu terjadi sama dia. Ya, itu yang salah dipahami oleh ketiga sahabatnya. Seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat ayat 16 sampai 19, di situ Shofar memberitahukan Ayub ya hasil dari pertobatan. Kalau lu bertobat, dampaknya baik. Yang pertama dikatakan kehidupanmu akan lebih cemerlang, ya, akan merasa aman, ya, tidur nggak akan terganggu. Yang walaupun semua yang diucapkan oleh Shofar ini semua yang diimpikan oleh Ayub untuk dia melewati malapetaka yang dia harus alami, untuk dia bisa tentram, untuk semuanya bisa pergi dari dia, ya. Tetapi sekali lagi, apa yang Shofar tidak mengerti bahwa tuduhan yang dia berikan kepada Ayub salah, ya. Bahkan Shofar memberi janji yang palsu kepada Ayub, ya. Dia bilang, oh nanti kalau lu ngaku dosa, ini akan terjadi sama lu. Padahal kalau kita lihat bahwa situasinya tidak seperti itu, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi sama Ayub. Bukan karena dia buat dosa, kesalahan tertentu sehingga Tuhan limpahkan itu malapetaka. Tidak. Ya, seperti itu yang Shofar tidak mengerti. Dan kalau kita juga harus pahami,
Ya, pada saat kita jatuh di dalam dosa dan kita harus melewati hal-hal tertentu yang kita harus lalui karena kesalahan kita sendiri dan Tuhan izinkan itu untuk membawa kita kembali kepadanya, ya. Bagian kita harus kita lakukan. Masalah pemulihan, berkat itu bagian Tuhan. Kita lakukan apa? Bertobat, kembali sama Dia. Ya, kembali sama Dia. Tetapi sekali lagi kasus yang menimpa Ayub ini bukan karena kesalahan dosanya sehingga malapetaka itu terjadi sama dia. Bukan. Ya. Jadi Zofar salah sasaran. Yang walaupun memang dampak dari pertobatan itu baik. Ya, makanya Tuhan mau kita selalu bertobat untuk tidak melakukan dosa. Ya, karena dosa akan sangat menyakiti kita. Seperti itu akan membuat kita dalam posisi yang bahaya. Ya, seperti itu. Makanya Tuhan mau kita tidak bermain-main dengan dosa. Dan kalau kita berdosa dan kita bertobat, ada berkat yang luar biasa juga. Damai sejahtera dan luar biasa. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi sama Ayub, ya seperti itu pemulihan baik secara rohani dan jasmani. Ya, kita lihat ayat yang terakhir. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi, yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Dengan kata lain, Zofar berkata bahwa Ayub ini adalah orang fasik. Wow, Zofar memang seperti arti namanya yang saya katakan tadi gitu tajamnya ya. Sehingga dia katakan bahwa bahkan Ayub ini tetap berpikir bahwa Ayub itu orang fasik. Makanya dia alami malapetaka yang dia alami. Yang walaupun kita tahu bahwa tuduhan Zofar jelas salah. Kalau kita kembali ke pasal awal ya dari kitab Ayub, saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat ke-8 dikatakan dengan jelas bahwa lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan di pasal 2 ayat 3 dikatakan, ya, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Wow. 2 kali Tuhan berkata dia orang yang saleh, jujur. Ya, orang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, seperti itu. Jadi tuduhan yang diberikan kepada Zofar, kepada Ayub, kritikan dari Zofar pada Ayub salah sasaran. Makanya sekali lagi di ayat-ayat pertama, di awal saya katakan pentingnya untuk kita memahami terlebih dahulu apa yang terjadi sama orang yang mau kita kasih nasihat atau penghiburan. Karena kebiasaan kita biasanya langsung potong, langsung kasih nasihat tanpa mengerti yang dia alami benar-benar. Sehingga bukannya kita membangun dia, menguatkan dia, memberi penghiburan, malah akhirnya membuat dia lemah. Makanya penting kita minta hikmat dari Tuhan, berdoa, dan bernasihat. Sekali lagi di sini kita lihat bagaimana omongan Zofar yang begitu keras, sehingga di pasal terakhir kita lihat teguran Tuhan kepada Zofar, Elifaz, dan Bildad, ketiga sahabat dari Ayub sendiri. Ya. Tetapi menarik, kenapa saya katakan menarik? Saya ingin tutup dengan ini. Ingat bahwa setiap kita orang percaya, ya, sama seperti Ayub juga dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi dia harus tetap alami yang namanya proses badai, ya, kehidupan. Anaknya harus diambil dari dia, hartanya harus diambil dari dia, kesehatannya harus diambil. Dan bahkan dia dikritik yang bukan seperti yang seharusnya. Ya, dia dituduh menjadi orang yang suka banyak omong, membual, ya. Dikatakan dia orang yang tipu, orang yang dungu, bahkan orang fasik dikatakan. Jadi teman-temannya berpikir kena apa yang lu buat, dosa yang lu lakukan, makanya ini terjadi sama lu. Tetapi saya lebih percaya Tuhan yang berbicara kepada Ayub bahwa dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi dia harus lalui itu. Kenapa? Kalau kita lihat, ya, di dalam kehidupan orang percaya,
memang akan selalu ada badai namanya kehidupan. Tuhan nggak pernah berjanji segala sesuatu akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Segala sesuatu akan mulus. Tapi Tuhan berjanji dia akan selalu bersama kita untuk melalui badai kehidupan itu. Ya, kita harus mengerti ada dua badai kehidupan dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang pertama ada yang namanya badai ujian iman, di mana Tuhan izinkan sama seperti Ayub, ya, dengan apa yang dia lakukan, ya, dia dikatakan jujur, saleh, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Tetapi dia harus alami untuk apa? Untuk dia mengalami Tuhan, untuk imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat Ayub pasal yang terakhir, ayatnya yang kelima, saya akan bacakan bagi saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya, kalau dulu dia hanya tahu Tuhan dari apa yang orang omong, sekarang dia tahu Tuhan karena dia melihat Tuhan. Dia mengalami Tuhan artinya secara pribadi. Dia sudah melewati proses yang Tuhan memang izinkan dia lalui untuk membuat imannya semakin bertumbuh sama Tuhan. Dan pemulihan rohani, akhirnya kita lihat ada pemulihan jasmani yang terjadi kepada Ayub. Ya. Dan ada badai yang kedua, yaitu badai disiplin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, terkadang kita harus melalui sebuah pergumulan malapetaka tertentu karena kesalahan kita. Karena apa yang kita lakukan, kita jatuh dalam dosa. Sehingga karena Tuhan begitu sayang sama kita, sehingga dia harus membawa kita kembali dengan cara mendisiplin kita. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Ibrani, ya. Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita diperingatkan Tuhan, kita masuk ke certain hal atau hal tertentu, pergumulan tertentu, ya, untuk kita kembali kepadanya, itu karena dia sayang sama kita. Yang walaupun tidak enak, namanya badai tidak enak, namanya sebuah disiplin teguran tidak enak. Jadi dalam kehidupan orang percaya, ya, baik itu badai ujian iman di mana terkadang hal terjadi tiba-tiba dengan kita dan kita tidak mengerti kenapa, percayakan sama Tuhan. Atau kita masuk ke dalam hal tertentu, pergumulan yang kita tahu ini semua karena dosa kita, kita kembali sama Tuhan. Karena kita tahu dia sayang sama kita, kenapa dia izinkan itu terjadi. Tetapi intinya, bahwa setiap orang percaya akan mengalami namanya badai kehidupan, pergumulan, ya. Tetapi yang luar biasa, dalam setiap pergumulan badai itu, ada Tuhan yang selalu bersama kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kesanggupan, ya. Karena firman-Nya, dia berjanji, dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita sendirian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Biarlah firman yang kami dengar memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.